Halo Dipta, nggak dengar ini kayaknya. Hai Ibu. Sehat kah? Jadi vaksinator ya? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu kayak mana? Apa kabar? Lagi meluangkan waktu luar biasa. Iya Bu, lagi vaksin. Baik, teman-teman sekalian, insya Allah ini Ibu narasumber sudah bergabung ya, Ibu Vina. Izin Ibu, iya saya sudah bergabung. Ya, terima kasih Ibu. Kepada moderator, mungkin silahkan dimulai. Bapak Ibu sekalian, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah Bu. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Direktur Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan, Ibu Nila Trisna Yulianti, SSIT MKEP. Yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Kasma Ervina Haida, SPSI MPSI Psikolog. Yang kami hormati, Ketua Pelaksana Kegiatan Workshop Peningkatan Soft Skill Lulusan dalam Persiapan Berkarir, Ibu Dewi Arisesanti, SSTMKes. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu dosen dan staf yang saat ini bergabung, dan rekan-rekan alumni juga mahasiswa Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini, Kamis 11 November 2021, kita akan melaksanakan kegiatan workshop peningkatan soft skill lulusan dalam persiapan berkarir. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya Juanita yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan direktur. Yang ketiga, pemaparan materi oleh narasumber. Yang keempat, sesi tanya-jawab. Yang kelima, penutup. Baik, saat ini kita akan memasuki sesi kedua, yaitu sesi sambutan. Kepada Ibu Nila Trisna Yulianti, SSIT MKEP, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Juanita yang sudah memandu kegiatan pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Ervina Haida, SPSI MPSI Psikolog, dan Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, sekaligus sebagai narasumber pagi hari ini. Selamat pagi Ibu, salam sehat selalu. Pagi Bu Nila.
lagi Bu, alhamdulillah. Ketemu lagi ya. Ya ketemu. Sehat ya Bu ya. Amin, alhamdulillah. Yang kami hormati Wakil Direktur 1 Bidang Akademik, Ibu Karnila Lestari Ningsisam, Sarjana Sains Terapan, Magister Kebidanan, Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Ibu Dewi Arisa Santi, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan, di mana pada pagi hari ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana untuk workshop peningkatan soft skill lulusan dalam persiapan berkarir, dosen dan staf Akbid Borneo Medistra Balikpapan, alumni Akbid Borneo Medistra Balikpapan, serta seluruh mahasiswa Akbid Borneo Medistra Balikpapan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan secara virtual melalui ruang Zoom meeting. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Para adik-adik serta ibu-ibu yang dihormati, bahwa pada pagi hari ini kita akan mendengarkan pemaparan atau sharing dari Dinas Ketenagakerjaan terkait workshop peningkatan soft skill lulusan dalam persiapan berkarir. Sebelum memberikan sambutan, perlu diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh alumni, kemudian seluruh mahasiswa yang sudah berkenan hadir mendengarkan pemaparan dari Ibu Ervina. Insya Allah nanti materi ini sangat baik sekali ya untuk dipaparkan dan disampaikan kepada kita semua. Ingin mengucapkan terima kasih karena tadi saya lihat ada yang sedang vaksinator, juga masih berkenan, ada yang sedang dinas di bidan praktek, di klinik Brimob tadi ya. Tadi saya lihat ada yang sedang dinas tapi masih berkenan dan meluangkan waktu untuk mendengarkan betapa pentingnya soft skill ini ketika kita berada di dunia kerja. Kemudian tidak lupa juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dewi Arisa Santi, sekaligus sebagai ketua pelaksana yang mengkoordinir alumni, barangkali juga ada koordinator alumni, ya, yang juga membantu Ibu Dewi Arisa Santi. Saya mewakili Sipitas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah merencanakan mulai dari persiapan sampai dengan terlaksananya kegiatan kita hari ini itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian perlu diketahui bahwa soft skill ya seringkali kita dengar dimanapun kita seringkali mendengarkan pentingnya soft skill dan hard skill, tetapi lebih diprioritaskan kepada soft skill. Soft skill ini merupakan keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain atau biasa kita kenal dengan istilah interpersonal. Dan bagaimana soft skill ini mempunyai peranan sangat penting untuk mengatur diri kita sendiri atau biasa kita kenal dengan istilah intrapersonal skill. Jadi soft skill ini sebenarnya terbagi menjadi dua kategori ya adik-adik ya. Yaitu bagaimana kita mengkomunikasikan bahasa kita di dalam dunia bekerja yang dirasakan oleh orang lain dan bagaimana kita mengkomunikasikan bahkan bisa mengatur diri kita sendiri sehingga kita mampu menempatkan diri kita di dunia kerja dan membuat orang lain itu tertarik terhadap apa yang kita sampaikan. Itu namanya soft skill untuk diri sendiri atau kita kenal dengan istilah intrapersonal. Nah, seringkali masalah ini timbul di dalam dunia kerja itu dikarenakan kita tidak memiliki soft skill yang baik. Nah, diantaranya apa? Yaitu ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan tepat dan baik. Kemudian kurangnya disiplin, kemudian tidak dapat dipercaya dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan, bahkan kadang-kadang kurang empati, ya, kurang empati dalam melakukan sebuah kegiatan, bahkan sampai kurangnya daya kreativitas dari apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, ini menjadi suatu permasalahan yang sering kali dikeluhkan oleh dunia industri atau dunia kerja. Mudah-mudahan dengan adanya workshop peningkatan soft skill lulusan dalam persiapan berkarir ini, kita semua dapat terpapar dan dapat meningkatkan pengetahuan kita.
Ya, khususnya dapat meningkatkan pengetahuan alumni, kemudian mahasiswa yang hadir pada saat hari ini itu dapat mengasah dan meningkatkan kemampuan serta potensi yang dimiliki oleh kita semua. Dan harapannya ke depannya kita mampu memiliki daya komunikasi yang baik sehingga kita mampu berkompetisi di dunia kerja dengan baik. Sehingga kita bisa disenangi dimanapun kita berada, baik itu dalam organisasi ataupun dalam ketika kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Sekali lagi selamat menjalankan kegiatan workshop. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing dengan narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Silakan bertanya sepuas-puasnya kepada narasumber kita yang hebat dan luar biasa ya, kepada Ibu Ervina, mumpung beliau hadir pada pagi hari ini dan berkenan memberikan materi, jadi bertanyalah sepuas-puasnya kepada beliau. Mudah-mudahan nanti dengan pemaparannya beliau, kita dapat meningkat pengetahuannya tentang pentingnya soft skill di dunia kerja. Itu saja mungkin yang disampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ervina, kepada Ibu Dewi Risa Santi, Ibu Karnilan, selaku bidang akademik, Ibu Heni, selaku unit penjaminan mutu, dan mahasiswa serta alumni yang hadir pada pagi hari ini. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan. Selamat menjalankan, mudah-mudahan sampai akhir nanti kita dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Juanita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nila atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti kita pada pagi hari ini, sesi pemaparan materi dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan yang akan dibawakan oleh Ibu Kasma Ervina Haida, SPSI, MPSI Psikolog. Beliau juga merupakan co-founder CV Dinamika Industri. Kepada Ibu Ervina, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin 1 menit aja. Ada yang saya tanda tangan. Sebentar aja. Ya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, silakan Bu. Nah, ini ada yang anu. Nih. Suruh Pak Resi turunkan ya. Ya, baru ya. Oke. Cek lagi gitu, Pak Resi. Ya, mohon maaf. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Juanita ya, panggilannya Mbak Nita ya. Nggih Bu, boleh. Juanita juga boleh. Oke, baik Mbak Nita. Terima kasih, dan sebelumnya tadi udah dibuka ya yang luar biasa oleh Ibu Direktur, Ibu Nila Trisna Yulianti. Terima kasih Bu atas undangan dan kepercayaannya. Ini sebenarnya bentuk sinergi sih dari Akbid Borneo Medistra Balikpapan dengan Disnaker Kota Balikpapan, seperti itu. Nah, ini langsung sesi paparan ya. Ya, oke, baik. Yang saya hormati Direktur Akbid Borneo Medistra Balikpapan, Ibu Nila Trisna Yulianti beserta jajaran yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Yang saya hormati Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan. Sebenarnya ada di depan saya ini perwakilannya, tapi nggak kelihatan sama kamera. Jadi saya bersama Pak Agus, Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja di Disnaker Kota Balikpapan. Terus kemudian yang saya banggakan teman-teman alumni Akbid Borneo Medistra Balikpapan yang saat ini statusnya sebagai pencari kerja, yang tadi katanya meskipun ada praktek atau apa tetap antusias mengikuti kegiatan rangkaian workshop hari ini, workshop peningkatan soft skill lulusan dalam persiapan berkarir, seperti itu ya Ibu Nita ya. Nah, izin saya mau konfirmasi dulu, yang hadir di sini ini sudah alumni ataukah masih proses kuliah? Ada yang kuliah, ada yang alumni Bu. Oh, ada yang masih kuliah, ada yang alumni. Yang alumni izin kira-kira apakah sudah bekerja atau masih mencari kerja? Ada yang lulusan tahun ini Bu. Banyak yang lulusan tahun ini ya? Banyak ya, yang betul, Ibu. Oh ya, baik. Oke. Ya, pada kesempatan ini sebenarnya sejogjanya Ibu Kadisnaker langsung yang mengisi, namun berhubung beliau ada
kegiatan lain. Jadi saya di disposisi untuk memberikan motivasi pagi ya, sharing-sharing aja ya seperti itu. Nah, ya, oke. Salam kenal, tak kenal maka tak sayang. Terima kasih tadi kepada Ibu Nila, kepada Mbak Nita juga yang sudah sedikit menceritakan tentang saya. Saya kembali memperkenalkan diri ya. Sebentar, boleh nggak saya share screen? Udah bisa ya? Oh, udah bisa. Suara saya terdengar nggak? Siap terdengar. Oke, terdengar ya, baik. Jadi salam kenal ya, saya sedikit memperkenalkan diri. Tadi saya sudah disebutkan bahwa saya itu sebenarnya adalah psikolog, spesialisasinya industri dan organisasi, jadi psikolog PIO. Ya, kebetulan saya ditugaskan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan. Dalam kesehariannya saya ditugaskan di bidang hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja, khususnya mengurusin mengenai kelembagaan hubungan industrial. Tetapi pada aktualnya, kesehariannya saya juga bergabung untuk bekerja bersama-sama dengan teman-teman dari bidang lain, bidang penempatan dan perluasan kerja, bidang pelatihan dan produktivitas, seperti itu. Nah, kemudian selain itu, saya juga sebagai asesor, kadang melakukan asesmen seperti itu ya, karena saya psikolog, jadi asesmennya bisa asesmen seleksi dan rekrutmen bagi new hire, kadang juga bisa bagi yang promosi jabatan atau agenda potensial review, baik di pemerintahan maupun dominannya di perusahaan swasta. Itu di slide-nya muncul co-founder CV Dinamika Industrial ya. Itu sebenarnya biro saya, Biro Psikologi IPC Industrial Psychological Consulting. Jadi ya, jadi lebih kegiatan kita hari ini itu lebih ke sharing aja cerita-cerita mengenai pengalaman saya. Kalau misalnya saya posisinya sebagai pewawancara untuk teman-teman yang lagi cari kerja gitu ya, biar lebih praktisi atau lebih ke prakteknya langsung seperti itu. Nah, teman-teman yang ada di sini supaya lebih berwarna dan lebih berinteraksi, saya ingin tanya deh kepada salah satunya. Siapa yang bisa jawab ya? Latar belakang pendidikannya, maksudnya lulusan Akbid tahun berapa, terus kemudian sudah sejauh mana mencari kerjanya. Bisa nggak? Ada nggak yang bisa cerita nih? Mungkin Mbak Nita nih yang tunjuk langsung. Baik, Bu. Saya pilih salah satu ya. Siapa? Mbak siapa? Mungkin kita pilih, ini ada alumni tahun 2020 kemarin nih, Bu. Atas nama Desi, mungkin bisa nyalakan mikrofon Kamera. dan videonya. Iya, dinyalain dulu kameranya. Mbak siapa? Mbak Devi ya? Iya, Devi, silakan. Mana Mbak Devi? Iya, Ibu. Ayo, mana mukanya? Mau lihat dulu Mbak Devi. Ini miripnya, namanya mirip soalnya sama kayak saya. Devina. Baru pakai jilbab ya? Sudah pasti, Ibu. Mbak Devi, coba diceritakan ke saya. Pendidikannya apa, lulusan tahun berapa, terus apa sih yang sudah dilakukan untuk menjelajah karirnya Mbak Devi?
Gimana ini? Ini sama kayak latihan wawancara loh ini. Yuk, singkat aja. Saya baru semester 1, Ibu. Oh, baru semester 1. Masih sekolah ya berarti ya? Kuliah, Ibu. Oh, oke. Mbak Nita, yang sudah lulus ada nggak ini? Yang sudah lulus? Oke, baik Bu, mohon maaf. Nanti kita ganti ke Oh, ada yang mau mengajukan diri? ini alumni baru lulus tahun ini Bu, atas nama Vika Paronika. Yang mana? Vika, silakan nyalakan mikrofon dan videonya. Hmm. Yang mana mbaknya? Silakan Vika dinyalakan mikrofon. Ya, Mbak Vika. Permisi, Bu. Ya. Nama saya Vika Paronika. Saya lulusan tahun 2021. Suaranya kecil betul ya? Mbak Vika lulusan tahun 2021 kah? Iya, Ibu. Baru lulus tahun ini. Oh, ini sudah muncul di saya. Tapi kenapa saya lihatnya pelapon? Mana coba, mukanya mana? Mbak Vika, baru lulus tahun 2021 bulan apa? Bulan apa? Lupa kan lulusnya? Saya aja ingat loh. Lulus tahun lama padahal. Bulan Oktober, Ibu. Oh, bulan Oktober, ini baru November. Setelah bulan Oktober, itu sudah ada melamar kerja kah ke tempat manapun? Belum ada, Ibu. Belum ada sama sekali. Oke, siap. Kalau gitu. Ya, ada lagi nggak yang lain nih selain Mbak Vika? Satu orang lagi deh. Di sini nggak ada cowok kah kalau akbit itu, Mbak Nita? Izin Bu, kalau kebidanan hanya perempuan saja. Oh gitu ya, nggak ada laki-laki ya. Oke, Mungkin berarti Mbak Dita, silakan. ya perempuan yang lain siapa ini? Dita, silakan apabila memungkinkan, silakan nyalakan mikrofon dan videonya. Saya mau lihat juga muka cantiknya. Siapa? Mbak siapa? Mungkin lagi sedang bekerja, Bu, ya. Saya ganti saja yang lainnya. Oke. Atas nama Herda Sofitri, silakan nyalakan mikrofonnya. Mbak Herda. Ayo Mbak Herda, ini nanti nama yang kesebut dapat hadiah dari Akbit Borneo. Silakan Herda dinyalakan mikrofonnya. Sepertinya malu-malu, Bu, ini adik-adik. Ya ampun. Ayo, nggak boleh malu-malu. Kamera saja, Bu, ya. Saya ganti, Bu, ya. Oke. Atas nama Nabila, silakan nyalakan mikrofonnya. Ya Nabila. Mana Nabila Mbak? Putri. Mana Mbak Nabila? Ini alumni tahun kemarin, Bu. Namanya persis sama nama ponakan saya lagi, Nabila Putri. Silakan Nabila. Mana Mbak Nabila? Muncul dong. Malu semua. Nah, itu ada suaranya. Mana Mbak Nabila? Mbak Dita, mungkin. Suara siapa itu? Ya, satu.
Siapa? Mbak Ira ya? Mbak Ira, kamu mau muncul suaranya? Oke, Mbak Nita. Kayaknya malu semua ini Mbak Nita. Memang Iya, Bu. ya, memang kegiatan ini kayaknya harus dilaksanakan secara rutin ya. Oke, baik Mbak Nita, saya lanjut. Jadi itu sebenarnya sih lebih ke apa ya, upaya saya supaya kita lebih dekat. Walaupun kita ini dilakukan sharing diskusi pagi hari ini lebih ke sharing ya. Ini virtual, tapi tidak mengurangi makna bahwa kita nggak berjarak kok, sama aja kok kegiatannya seperti kontak fisik. Walaupun memang kadang ada terasa apa ya, rasanya itu kurang nyampe. Nah, makanya saya maunya diskusinya dua apa ya, komunikasinya itu 2 jalur seperti itu, sehingga kehadiran saya pada hari ini itu paling tidak memberikan getaran positif lah buat teman-teman yang ada di sana, seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Kalau saya sih pada prinsipnya yakin teman-teman yang ada di sini hadir pada hari ini, baik itu yang tadi semester 1 atau yang udah lulus, ini sekolah, kuliah, tujuannya next untuk cari kerja atau apapun pemanfaatan yang lain. Mungkin bisa jadi juga jadi ibu rumah tangga. Kan kalau jadi ibu rumah tangga itu harus berpendidikan, apalagi kalau pendidikannya bidan kan pasti luar biasa ya, seperti itu. Nah, tetapi kehadiran pada hari ini pasti ingin meningkatkan soft skill seperti tadi disampaikan oleh Ibu Nila ya, bahwa mencari pekerjaan atau kalau pada saat bekerja seperti itu kemampuan kognitif memang diutamakan nomor 1, tetapi tadi disampaikan sudah oleh Mbak Nila dan saya tegaskan kembali 80% berdasarkan hasil penelitian yang mampu membuat keberhasilan di tempat kerja next suatu saat kalau teman-teman nanti sudah masuk ke dunia kerja itu adalah kemampuan emosionalnya, seperti itu ya teman-teman. Oke. So, berarti tujuannya hari ini ingin mencari kerja nanti dengan lebih mudah, seperti itu ya. Nah, teman-teman yang hadir pada hari ini saya khawatir ini, jangan-jangan doanya semua sama kayak gini. Langit katanya, apa nonton TikTok semua ini teman-teman, jangan-jangan. Suka TikTokan nih, kelihatan. Ya, langit bisakah kau turunkan pagi, siang ini hujan dengan uang, misalnya kayak gitu ya. Aku ingin kaya tanpa kerja, nah itu ada sudah di slide-nya. Atau doa lain misalnya, langit bisakah kau turunkan pagi ini berita baik, aku mau dipanggil kerja di rumah sakit XXX di kota Balikpapan, tanpa harus capek bolak-balik ditolak terus, seperti pacarku yang tiada henti menyusahkan. Ini misal ya, misal. Ada nggak yang doa kayak gini? Nah, mbak-mbak semua yang ada di sini, khususnya kepada teman-teman alumni atau teman-teman yang masih kuliah seperti itu nggak mungkin doa kayak gitu bisa terrealisasi atau terijabah seperti itu, nggak mungkin banget. Karena semua itu pasti pakai proses seperti itu. Nah, teman-teman, ini berdasarkan informasi dari Mbak Nita ya, tadi saya dikasih sesi durasinya 30 menit untuk berdiskusi seperti itu. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya mau cari kerja, maunya di bidang apa dulu nih? Ada yang mau kerja misalnya jadi dosen. Tadi kan saya ada dengar tadi salah satu pejabat strukturalnya pernah bersekolah juga di Akbid Borneo Medistra. Mana tahu yang hadir hari ini juga ya mau jadi dosen juga di situ, itu boleh, itu sah-sah saja karena setiap orang kan punya passionnya masing-masing. Atau ada yang mau kerja di BUMN atau swasta, misalnya jadi bidan di rumah sakit, misalnya Pertamina atau rumah sakit Siloam. Ini saya sebut merek ya, nggak apa-apa karena kita kan lokasi Balikpapan. Atau mau kerja di Hermina, atau mau kerja misalnya di rumah sakit Beriman Balikpapan atau Kanujoso seperti itu. Atau ada yang berpikiran ingin buka usaha. Nah, spa anak misalnya, ini kan sesuatu yang mungkin saya nggak tahu ya di Balikpapan sudah ada atau enggak seperti itu. Ini kan tidak semua orang yang kuliah itu minded untuk bekerjanya tinggi, bisa saja dia bisnis mindednya yang tinggi. Nah, ini kan suatu
nilai tambah kalau yang buka usaha spa anak itu seorang bidan dibanding orang-orang yang mungkin sekolahnya ekonomi akuntansi tapi pikiran bisnisnya baik. Kalau teman-teman yang ada di sini sudah latar belakangnya pendidikannya bidan, punya sense of bisnisnya tinggi, ini juga luar biasa. Misalnya bareng sama teman-temannya 5 orang aja ada kerjasama seperti ini. Ini saya coba buka wawasan teman-teman yang ada hadir di sini, apalagi tadi Mbak Vika ya tadi ya, yang nomor 1 tadi semester 1. Nah, dirimu deh itu benar-benar dipelajarin semua ilmu yang didapat dari kampusnya supaya pada saat nanti masuk ke dunia kerja benar-benar bisa diaplikasikan gitu ya. Oke. Nah, kemudian lagi saya buka ya. Kalau mau kerja di rumah sakit atau perusahaan itu skalanya apa? Kita petakan. Kadang ada orang yang mau, saya maunya di Siloam aja. Atau saya maunya di rumah sakit pemerintah aja. Atau ada juga yang mau di klinik kecil yang baru dibangun. Itu kedua-duanya punya benefit yang berbeda-beda. Dan pastinya punya nilai tambah. Kenapa? Kalau misalnya di Siloam itu sistemnya sudah terbangun lengkap. Job desk-nya sudah jelas, bidan ngapain aja. Tapi kalau misalnya mau di klinik, misalnya yang masih kecil, itu mungkin sistemnya belum terbangun. Seorang bidan bisa aja mengerjakan hal yang lain. Tetapi ini semua it's okay. Kalau yang sudah terbangun lengkap, otomatis saklek. Tidak mungkin menerima informasi lain di luar dari job desk yang dia kerjakan. Seperti itu. Tapi kalau di sistem yang belum terbangun, atau satu orang bisa mengerjakan banyak hal yang lain, ini pasti cenderung menambah pengetahuan, menambah wawasan. Jadi buat teman-teman, jangan kecil hati atau sakit hati. Misalnya pada saat ada temannya yang satu mudah mendapatkan pekerjaan di Siloam atau perusahaan rumah sakit yang agak besar di Balikpapan misalnya beriman seperti itu. Sedangkan saya ini kok susah banget, ditolak terus sama rumah sakit seperti itu dan justru saya kok dapatnya hanya di klinik-klinik. Misal ada pemikiran atau mindset seperti itu, jangan khawatir sayang karena kadang pilih mau jadi ikan besar di kolam kecil atau mau ikan kecil di kolam besar. Gitu ya. Oke. Teman-teman, sesungguhnya sebenarnya dalam proses mencari kerja itu kita bisa melakukan strategi 4 langkah, yaitu plan, do, check, dan act PDCA ya. Sebenarnya ini konsep manajemen biasanya dilakukan di dalam organisasi-organisasi untuk memastikan manajemen mereka itu berjalan dengan baik. Tetapi ini juga baik diterapkan atau digunakan oleh teman-teman yang cari kerja. Mengapa? Tadi saya di awal sudah menyampaikan, nggak mungkin doa itu tiba-tiba turun dari langit kayak gitu aja. Harus ada proses. Proses yang baik itu biasanya menghasilkan produk yang baik seperti itu. Yang baik, produk yang baik itu tetapi ingat teman-teman, kadang yang kita lihat nggak baik itu belum tentu nggak baik buat kita. Atau yang kita lihat baik itu belum tentu juga itu sesungguhnya baik buat kita. Sehingga teman-teman masih tetap perlu menggunakan konsep-konsep yang jelas dan struktur ya. Oke. Yang pertama plan. Teman-teman harus jelas merencanakan ingin berkarir kemana dan harus spesifik seperti itu tujuannya. Jadi bukan sekedar setelah kuliah semester 1 ya udah aku habis ini lanjut aja belajar lagi semester 2, jangan begitu sayang. Atau yang sudah lulus tadi Oktober, siapa tadi Mbak Herda kah siapa tadi ya? Itu lulus Oktober. Ya udah aku kan sudah lulus nih, mau cari kerja, kerjanya dapat di mana aja. Jangan kayak gitu. Tetapi punya plan itu harus jelas definisi operasionalnya. Contoh, cari kerja di rumah sakit atau klinik. Tadi mau yang besar atau yang kecil, mau kolam besar apa kolam kecil, itu harus dipetakan. Di kota mana? Balikpapan, Samarinda, Kaltim, atau berani lintas ke Jawa. Itu harus dipetakan. Atau hanya mau di kota Balikpapan saja, ring 1 dekat rumah saya, karena saya nggak bisa meninggalkan orang tua. Harus benar-benar jelas, teman-teman ya. Kemudian yang kedua lagi misalnya, target gaji.
saya bersedia kalau misalnya upahnya kurang dari 3 juta atau minimum gaji saya 5 juta. Kenapa? Karena dengan penetapan struktur upah seperti itu, kita bisa tahu rumah sakit mana, klinik mana yang kita tuju, seperti itu. Terus lagi, target saya paling lambat bisa bekerja pada bulan Januari 2022, misal ini ya. Nah, sehingga upaya kita dalam November, Desember, berarti hitungan 2 bulan, usahamu untuk bisa mendapatkan pekerjaan itu benar-benar terprogres. Jadi bukan seperti air mengalir mengikuti aliran sungai, enggak begitu modelnya. Planmu ini benar-benar harus spesifik, definisi operasionalnya jelas. Lagi, contoh lain, gaji pertama saya itu akan beli tas. Gaji pertama saya itu buat sedekah 50%. Jelas, clear, sehingga ada tujuannya. Seperti itu. Oke, itu adalah rumus plan yang pertama. Nah, terus kemudian yang kedua itu adalah do ya, melakukan. Oh ya, sebelum saya jelaskan do, mumpung ingat nih. Plan ini salah satunya juga adalah sering ikut sesi-sesi kayak gini. Supaya apa? Semakin kita itu jam terbangnya mendengarkan motivasi dari orang lain atau membuka wawasan dari orang lain, teman-teman akan semakin banyak ilmunya seperti itu. Bisa ikut kelas-kelas Wednesday Inspiring. Ini kan ceritanya saya ini kan diundang ya diminta ya oleh Akbid Borneo Medistra. Ini saya sambil promosi. Sesungguhnya di Snaker Kota Balikpapan itu juga punya Wednesday Inspiring. Ini dikelola oleh bidang pentas setiap hari Rabu minggu keberapa, Mas? Oh, setiap minggu? Untuk tahun ini. Oh, nah untuk tahun ini itu setiap minggu hari Rabu. Nah itu ganti-ganti tuh narasumbernya. Kadang dari perusahaan migas, kadang dari perhotelan, kadang dari mana. Jadi narasumbernya bukan saya ya, tetapi praktisi langsung HR perusahaan. Nah, walaupun terkadang yang disampaikan mungkin itu berulang, atau yang disampaikan itu mungkin konteksnya sama, kontennya sama, isinya, kandungannya, tetapi kalau kita berada di komunitas yang bentukan positif vibes-nya atau getaran positifnya itu terus masuk, itu pasti mempengaruhi kita teman-teman, kayak gitu. Nah, di Snaker sendiri juga ada kelas konseling karir, jadi bisa diskusi. Beberapa teman-teman psikologi saya ada di bawah. Nah, itu juga bisa menyampaikan bagaimana caranya berkarir, mencari kerja seperti ini, dan mungkin lebih teknis ya dibanding pembicaraan kita hari ini. Gitu. Itu merupakan bagian dari atau strategi dari implementasi plan PDCAP yang pertama ya, kayak gitu. Teman-teman juga bisa masuk tuh ke misalnya bikin kayak LinkedIn ya, kayak gitu-gitu. Terus kemudian lagi bikin format lamaran terbaik. Nah, lamaran sekarang jangan model lamaran yang kayak hitam putih kayak gitu, tapi bikin seatraktif mungkin. Bisa pakai aplikasi Canva atau apapun itu. Cari di internet gampang kan, tinggal diketik Google lamaran terupdate, contoh lamaran paling bagus. Nah, kayak gitu. Sama tadi memetakan skala perusahaan yang ingin dilamar. Oke, ya. Teman-teman harus punya standar untuk soal ini. Nggak boleh sekedar dibawa angin kayak gitu aja, jangan ya. Oke, sekarang yang kedua, tadi P-nya sudah clear. Yang kedua, do, lakukan melamar kerja. Mbak Vika tadi yang sudah lulus di Oktober, sekarang ayo kita lakukan melamar kerja. Nah, salah satunya misalnya dengan menyebar semua lamaran itu, baik online maupun mungkin offline ya, untuk rumah sakit tertentu seperti itu. Tetapi ingat, jangan lepas dari plan tadi. Misalnya tadi sudah ditetapkan gaji yang saya ingin dapatkan minimum 5 juta, carilah yang memang sesuai seperti itu. Atau saya berniat hanya ingin dulu mencari pengalaman, nggak apa-apa di klinik dulu, it's okay, itu juga luar biasa menurut saya. Nah, kayak gitu. Atau ikut kegiatan bursa kerja. Nah, cari di mana ada bursa kerja di Kota Balikpapan ini. Jadi, implementasi dari rencana tadi, menyerahkan administratif lamaran, mengikuti sesi psikotes kalau ada, sama mengikuti kegiatan atau rangkaian wawancara jika terpanggil. Nah, oke. Sekarang yang ketiga, cek PDCA, plan do check yang ketiga.
Cek ini apa? Cek ini adalah kegiatan kita untuk melakukan membandingkan, monitoring, dan review. Jadi ngapain nih aktivitasnya? Rencana yang sudah kita susun tadi, sama hasil yang sudah terjadi, kita cek. Oh, saya sudah mengirim lamaran, saya punya konsep, saya punya rencana melamar di 2 bulan ini sebanyak 5 rumah sakit. Saya sudah melakukan apa atas rencana itu? Sudah 5 rumah sakitkah yang saya lamar? Ataukah baru 1? Nah, ini kita cek. Oh, ternyata saya sudah 5 dan belum dipanggil sama sekali. Di mana letak kesalahannya? Dicek. Jangan-jangan terjadi kesalahan nomor telepon. Jangan-jangan mungkin lamaranmu kurang menarik, sayang, kayak gitu. Atau jangan-jangan, pokoknya semua jangan-jangan itu kita list, kita tulis. Bukan untuk berpikir negatif, tidak. Tetapi untuk melakukan review atas keseimbangan antara plan dengan hasil yang sudah terjadi. Jadi dengan hasil yang sudah terjadi, ya, bukan dengan yang kira-kira akan, bukan seperti itu. Nah, misalnya ya, pada saat wawancara, di antara range itu ternyata sudah dipanggil pada saat wawancara. Ada yang nanya, Mbak Devi misalnya, sejauh mana Mbak Devi sudah memahami atau mengetahui tentang klinik medika kami. Nah, misalnya kayak gitu. Pada saat wawancara tidak bisa jawab. Oh, diingat-ingat, habis wawancara kemarin saya nggak bisa jawab itu. Oke, berarti next saya pada saat melamar kerja di Rumah Sakit Hermina, saya harus cari tahu dulu apa sih Rumah Sakit Pertamina, sejak kapan berdiri di Balikpapan, kemudian jobnya mengenai apa aja, atau misalnya Rumah Sakit Ibu dan Anak khususnya menanganin apa aja. Nah, itu harus dikuasain deh. Jadi jangan sampai lepas dari itu. Terus misalnya pada saat diwawancara ditanya begini, kamu mau digaji berapa di sini? Pada saat wawancara itu nggak bisa jawab. Oh, berarti next pada saat saya dilakukan wawancara atau interview lagi sama rumah sakit atau klinik lain, saya harus jawabnya seperti ini, seperti ini. Dihitung atau dimonitor atau dibandingkan keseimbangan antara rencana yang sudah disusun sama hasil yang sudah terjadi. Sudah sampai mana di review. Sekarang yang keempat, ini adalah action yang terakhir. Ini mengintegrasikan semua dan menetapkan standar. Jadi dari tadi itu alurnya, akhirnya kita bisa mengakumulasi semua. Kita integrasi. Oh, saya berarti kayaknya nggak pas kalau kerja di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan karena mungkin ada nilai-nilai yang tidak cocok. Misal ini ya. Nilai-nilai ini value ya, mungkin ya seperti itu. Atau saya tidak cocok deh kalau kerja di rumah sakit yang atau di klinik yang masih kecil, misalnya seperti itu. Saya nggak siap untuk misalnya melakukan hal di luar dari tupoksi atau job desk. Nah, itu tulis teman-teman semua sehingga akhirnya kita jadi punya standarisasi itu yang akan kita putar lagi ke PDCA berikutnya. Jadi PDCA ini sistemnya roda, sayang. Mutar PDCA itu intinya merupakan manajemen dirimu pada saat mencari kerja dan karir. Jadi diputar terus tuh, nggak berhenti habis terakhir di bukan berarti berhenti. Kita udah dapat standarnya di pertama, kita putar lagi, kembali lagi plan, kembali lagi lakukan do, kembali lagi lakukan cek, kembali lagi lakukan act. Nah, itu terus aja rodanya itu nggak berhenti gitu. Oke. Nah, intinya kita harus bisa memformulasikan rencana ke depan itu berbeda. Jadi hal-hal yang tadi sudah direview itu harus terus mendapatkan added value. Pengalamanmu melamar di satu rumah sakit atau satu klinik kemudian gagal, itu harus dicatatin, dicermatin. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat dari sudut pandang perusahaan atau rumah sakit atau klinik. Mereka itu sebenarnya mau ngapain sih? Ngapain sih mencari karyawan? Ngapain sih mencari pekerja? Sesungguhnya mereka itu carinya beberapa orang. Jadi bukan mencari satu orang ya, mereka itu carinya pasti beberapa orang yang mereka takar, yang mereka tera, yang mereka banding-bandingkan di antara beberapa orang potensial kandidat, manakah yang paling cocok? Kadang ada yang IPK-nya, kalau di Akbid Borneo Medistra IPK juga ya sebutannya ya Mbak Nita ya? Iya benar Bu. Oke, kadang ada anak yang IPK-nya 4,00 tetapi tidak bisa menyampaikan atau explain sesuatu karena saking pintarnya ya.
Atau ada anak yang mungkin IPK-nya 2,5, tetapi kemampuan atau respon bergeraknya lebih cepat. Nah, kira-kira sebuah rumah sakit atau klinik itu membutuhkan yang mana? Kan nggak mungkin tuh kalau lagi nolong pasien ditanya teori, kan nggak mungkin kan? Tetapi yang lebih cocok, yang lebih utama diprioritaskan pasti yang gerakannya lebih cepat. Nah, kayak gitu. Sehingga teman-teman harus bisa show up your positive vibes. Jadi harus bisa tuh pada saat wawancara, pada saat ngasih administrasi pelamaran, kasih nilai positif itu, tampilkan nilai positif itu. Walaupun proses sebelumnya kita nggak tahu, mungkin dia tergesa-gesa karena bannya bocor misalnya pada saat mau wawancara. Jangan kasih lihat hal kesusahan itu pada saat mau wawancara. Pokoknya kasihlah semangat yang positif, getaran itu harus sampai, itu bisa kok. Sampai kok itu kalau misalnya kita mau berjuang. Karena apa? Kalau tampak tidak kompeten sesuai dengan yang mereka mau, mereka juga nggak akan segan-segan menolak kayak gitu, teman-teman. Oke. Nah, sebenarnya perusahaan itu ingin melakukan proses alur rekrutmen, mereka kan pasti punya sistem ya, rumah sakit itu pasti punya sistem, klinik itu pasti punya sistem untuk melakukan alur hire rekrutmen baru ya seperti itu. Untuk apa sih sesungguhnya? Yang pertama, untuk memprediksi perilaku. Karena kan nggak mungkin ya, pasti ya si orang ini, si Mbak Devika ini setelah saya pandang-pandang orangnya pasti ininya cepat kerjanya. Nggak mungkin, nggak ada dukun atau ahli nujum yang kayak gitu, atau psikolog sendiri pun nggak mungkin. Psikolog saja itu pada saat melakukan proses seleksi, tujuannya atau fungsinya dia memprediksi perilaku, memprediksi perilaku untuk apa? Satu, cara penyelesaian masalah, apalagi bidan ini kan jasa ya. Nah, yang lekat atau dekat dengan potensi-potensi permasalahan orang lain, ada orang yang melahirkan misalnya, mungkin cemas, nah kayak gitu. Ada orang yang melahirkan santai-santai aja, biasa aja dia menghadapin kayak gitu. Atau ada yang orang grogi, takut, nah kayak gitu. Atau dokternya itu tidak bisa dihubungin, kan banyak juga di rumah sakit dokternya malah nggak bisa dihubungin, akhirnya bidannya yang mengambil posisi menjadi leader seperti itu. Nah ini yang diukur oleh si pewawancara, cara menyelesaikan masalah dia bagaimana. Kemudian yang kedua, kira-kira yang bersangkutan yang di hadapan saya ini pada saat berada di bawah tekanan, pola perilakunya itu gimana? Apakah pergi, apakah lari, apakah grogi, apakah cemas, atau mampu tough menghadapi tekanan? Kayak tadi misalnya, dokternya nggak bisa dihubungin, pasiennya sudah bukaan 10. Nah, gimana nih dalam berada tekanan seperti itu? Mampu nggak tetap stabil? Nah, itu diukur. Kemudian lagi yang ketiga, pola interaksi sosial. Tadi sebenarnya udah disinggung-singgung tuh sama Mbak Nila. Benar, bagaimana dia berinteraksi secara sosial, karena kerja sebagai bidan itu nggak kerja sendirian, pasti bekerja sama orang lain, seperti itu. Kemudian lagi yang keempat, pola penyesuaian diri dalam konteks bekerja. Mampu nggak beradaptasi terhadap perubahan pekerjaan? Misal sip-sipan, sip malam, sanggup nggak seperti itu? Atau tadi orang yang kerja di satu perusahaan atau satu klinik yang belum tersistem dengan baik, mampu nggak kalau tiba-tiba seorang bidan itu ditunjuk sebagai marketing untuk menjual rumah sakitnya atau kliniknya itu bisa bekerja sama dengan satu perusahaan migas misalnya. Seperti itu. Nah, mampu nggak itu? Punya nggak kemampuan komunikasi itu? Itu diukur. Jadi, seorang bidan bukan hanya dituntut untuk tanggap membantu menangani melahirkan, tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan penyesuaian diri, seperti itu. Sama nomor 5-nya adalah tipe pekerjaannya ini sesuai nggak dengan yang bersangkutan. Kenapa? Karena seorang pewawancara itu pasti sudah tahu kondisi atau kreditnya atau nilai-nilai perusahaan yang mereka bangun. Misalnya di perusahaan ini jarang kok ada orang yang melahirkan, atau di rumah sakit ini banyak, tengah malam pun ada. Nah, cocok nggak dengan ritme pekerjaan yang super banyak seperti itu?
Mbak, bentar ya, aku lagi ini easy Zoom. Nah, hal-hal seperti itu harus teman-teman ketahui sebelumnya. Jadi pada saat wawancara bukan sekedar misalnya gini ada pertanyaannya, posisinya Mbak Atika sudah berada di kota Balikpapan, misalnya pewawancaranya menelpon atau menghubungi secara online. Dijawab, belum Pak, saya masih di Lampung. Menurut teman-teman, kira-kira itu jawaban yang benar atau enggak? Kalau versi saya selaku pewawancara seharusnya, belum Pak, saya posisinya masih di luar kota, tetapi saya akan siap untuk berangkat ke Balikpapan, karena saya memprioritaskan mendapatkan pekerjaan di Balikpapan. Nah, otomatis si pewawancara itu akan menjadi tertarik dengan keterangan lengkap dari kita, seperti itu. Nah, ya, teman-teman, ini tips ya pada saat wawancara. Pada saat wawancara, apa sih yang harus dilakukan pertama? Ini bukan hanya sebenarnya pada saat wawancara, tetapi dalam proses keseharian, kemampuan komunikasi kita, pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain, 4 hal ini juga penting untuk dilakukan. Senangnya saya ada yang buka video ini, Mbak Vika Paronika ya, buka video. Tadi nggak buka ya, sayang ya? Setelah saya berslide baru buka ya. Oke, yang pertama ya. Yang pertama itu adalah menatap lawan bicara. Nah, kenapa? Karena eye contact itu membantu fokus kita. Kalau kita nggak menatap lawan bicara, pasti akan ada terdistraksi. Cuma saya paham ya kalau misalnya ada beberapa teman-teman yang mungkin karena keyakinannya itu tidak bisa menatap langsung, nggak apa-apa, it's okay. Tapi paling tidak kita tunjukkan bahwa itu bukan karena kita nggak nyaman dengan lawan bicara kita, enggak. Menatap lawan bicara itu juga menunjukkan respek kita terhadap lawan bicara. Dalam hal ini mungkin pewawancara atau teman atau dosen seperti itu. Kemudian yang kedua, itu merespon dengan pertanyaan. Jadi ketika orang lain berbicara kepada kita, kita balas, kita respon dengan pertanyaan balik. Kenapa tujuannya? Pertama, untuk menggali lebih banyak informasi, juga untuk memperjelas apa yang disampaikan, seperti itu. Saya yakin orang yang diberikan respon pertanyaannya dibalik, merasa, oh berarti saya ini ngomong ditanggapin, oh berarti saya ini berbicara ada hasilnya, nyangkut berarti di lawan bicara saya. Nah, seperti itu. Sehingga kalau pada saat wawancara dengan interviewer, boleh kok menanyakan balik kalau misalnya ada hal yang belum jelas, dipahamin, seperti itu. Yang ketiga pada saat wawancara itu, teman-teman, kita harus mampu menunjukkan, memberikan perhatian. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk anggukan kepala, dalam bentuk gestur tubuh kita. Kan kelihatan tuh orang yang menjiwai itu kan biasanya gestur tubuhnya mempengaruhi. Atau merespon-respon singkat, misalnya, oh iya Pak, baik Pak, oh begitu Pak, baik. Nah, kayak gitu. Itu kan menunjukkan bahwa kita itu memberi perhatian kepada lawan bicara kita, pewawancara yang mau wawancarain kita, seperti itu. Nah, yang terakhir, refreshing. Jadi kita bisa merangkum pesan lawan bicara kita dan mendapatkan konfirmasi. Artinya, kita itu bisa menangkap pesan dengan tepat yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Nah, oke. Seperti itu. Nih, sebentar ya, nanti saya akan kasih contoh pertanyaan dalam wawancara yang biasa saya lakukan. Bentar. Oke. Teman-teman, dinamika yang akan dihadapi di dunia kerja ini, apalagi bidan ya, ini profesi yang mirip sama kayak saya. Saya aja sering dibilangin, misalnya, oh, kamu psikolog, kok kamu cerewet sih, kok kamu orangnya suka marah sih, misalnya kayak gitu. Sama seorang bidan, itu juga distigma oleh masyarakat, seharusnya yang lembut, yang hangat, seperti itu. Tetapi teman-teman, kalau nanti muncul itu dirimu terima stigma seperti itu atau omongan orang lain, tolong jadikan itu evaluasi diri. Karena
Kalau orang lain itu don't care, nggak ada perhatian apapun sama kita, nggak ada sama sekali menyampaikan apapun, itu artinya orang nggak peduli. Kalau masih ada orang yang marah sama kita, kalau masih ada orang yang negur sama kita, itu artinya dia perhatian. Nggak mungkin kan tiba-tiba nggak marah itu kalau misalnya nggak sayang, kalau nggak perhatian, nah kayak gitu. Terus kemudian lagi, tidak semua orang itu pasti suka dengan kita. Itu sudah pasti. Nanti kalau di dunia kerja seperti itu. Tetapi tetaplah berbuat baik dan terus kinerja maksimal. Karena nggak mungkin setiap orang itu nyaman dengan kita. Seperti itu. Bisa saja orang-orang di sekitar itu sudah berada di posisi zona nyaman. Dan mungkin kehadiran kita itu mengubah kenyamanan itu. So, kalau sudah negatif, maka biasanya pandangannya negatif. Tapi tetap, nggak usah untuk memaknain itu. Ingat tadi ya, getaranmu itu harus positif. Auramu itu harus positif sampai ke mereka. Kayak gitu. Nah, ada juga loh di dinamika dunia kerja itu nanti, dibanding rekan kerja yang lain, volume dan beban pekerjaan yang diberikan itu lebih untuk kita. Itu biasa terjadi kayak gitu. Kalau saya lebih menyarankan hadapin aja, it's okay. Karena pengalaman menyelesaikan sesuatu hal itu kadang bisa untuk dibandingkan atau dinilai dengan sesuatu finansial seperti itu. Kadang ada bisa saja itu bentuk aktualisasi diri seperti itu. Manfaat itu tidak bisa ditukar dengan hal yang harusnya misalnya substansif materi seperti itu. Oke, ini saya mau kasih contoh ya beberapa pertanyaan dalam wawancara karena biar lebih kena seperti itu. Bentar, saya keluar dulu ini. Share screen. Nah, tadi kan saya sudah bilang bahwa kondisi saya sebenarnya dalam keseharian itu tidak hanya berprofesi sebagai ASN, tetapi saya juga melakukan praktek profesi ya, biasanya Sabtu Minggu seperti itu untuk mau wawancara. Nah ini teman-teman, ini salah satu contoh formulir wawancara akhir seleksi pro hire Rumah Sakit Mana XX Balikpapan ya. Oke, cuma ya bukan saklek seperti ini. Ceritakan pengetahuan dan keterampilan, enggak kayak gitu. Pasti saya kan nanyanya gini, namanya siapa? Oke, boleh nggak diceritakan memiliki pengetahuan dan keterampilan apa aja? Boleh nggak? Nah, biasanya seperti itu. Nah, ini untuk mengukur apa? Untuk mengukur apakah kandidat yang berada di hadapan saya ini memiliki kecakapan yang ditunjukkan secara konsisten. Nah, kadang kalau pertanyaannya itu dilakukan oleh interviewer berulang-ulang, bukan berarti dia nggak paham. Bisa jadi memang dia nggak paham, bisa jadi juga karena mau mengukur konsistensi. Seperti itu. Terus, atau kalau misalnya dari penjelasannya itu tampak tidak kompeten, keterampilannya yang dia miliki itu tidak bisa mendukung kinerjanya, maka saya akan centang tidak kompeten, seperti itu. Dan ini langsung saya lakukan biasanya, seperti itu. Jadi, karena teman-teman ini bidan, pertanyaannya saya yakin seluruh interviewer yang bertanya, pertanyaannya pasti sama. Bolehkah diceritakan pengetahuanmu apa, keterampilanmu apa, seperti itu. Oke. Yang kedua nih, boleh nggak diceritain ke saya, mbaknya itu sudah pernah dapat penghargaan atau award nggak sebelumnya? Misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau teman-teman pada saat kuliah ini aktif berorganisasi, itu cenderung gampang ngejawabnya. Tetapi kalau teman-teman yang belum pernah ikut organisasi atau kegiatan atau apapun, cari dari sekarang. Dirimu harus punya nilai jual pada saat wawancara. Ini penting soalnya juga, seperti itu. Terus lagi, yang ketiga, boleh nggak diceritakan pengalaman kerja? Ini bagi yang sudah punya ya, bagi yang sudah punya pengalaman sebelumnya. Ini pasti digali, nggak mungkin nggak digali. Ini pertanyaan wajib yang ditanyakan oleh seorang interviewer. Boleh nggak diceritakan pengalaman kerjanya? Kalau baru lulus, biasanya yang ditanya mengenai pengalaman pada saat kuliah, seperti itu. Atau pada saat magang, atau pada saat praktek profesi.
Nah, ini soalnya ada pengalaman ini relevan nggak, cocok nggak, seperti itu. Atau relevan nggak, tetapi tidak cocok dengan jenis pekerjaan yang dilamar. Atau tidak relevan sama sekali. Nah, ini kami harus memastikan orang yang berada di hadapan saya itu relevan dan cocok. Kayak gitu ya. Oke, sekarang ini ada guiding wawancara yang saya hapus target perilaku dan definisi kompetensinya. Mengapa? Karena sesungguhnya itu yang diukur oleh kami-kami pewawancara ini. Nah, sementara untuk kompetensi yang ada di sini ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ini itu tidak saklek sayang, tetapi ini tergantung dari kompetensi apa yang diharapkan oleh masing-masing perusahaan yang berbeda. Jadi Rumah Sakit Hermina dibandingkan dengan Natasha, karena banyak juga loh ya bidan itu sekarang lari ke klinik kecantikan. Atau dibandingkan dengan rumah sakit pemerintah, bisa saja kompetensinya beda. Kompetensi pemerintah kan berakhlak, seperti itu. Sedangkan mungkin di Pertamina, dia mengutamakan customer orientation. Misalnya seperti itu. Nah, sehingga teman-teman sebelum ikut wawancara di seluruh klinik atau rumah sakit yang dilamar, pastikan mengetahui sejarah perusahaannya, nilai-nilai yang mereka bangun seperti apa, visi misi mereka seperti apa. Syukur-syukur kalau dapat garis besar kompetensinya. Gitu. Ini contoh ya, di sebuah perusahaan dia itu memakai 8 kompetensi ini. Yang pertama, kompetensi achievement orientation. Ini kompetensi orientasi berprestasi. Jadi, yang saya kejar pada saat saya wawancara itu adalah orang yang berada di hadapan saya ini punya nggak sih dorongan untuk bekerja dengan baik atau melampaui standar yang baik. Nah, itu yang saya kejar biasanya. Makanya pertanyaannya kayak gini, Mbak Vika, pernahkah mengalami peristiwa atau yang dihadapi atau kondisi ketika Mbak Vika itu mencapai hasil yang sesuai dengan harapan? Kalau orang yang belum kerja, jawabannya bisa aja kayak gini, iya, IPK saya 4,00, misalnya kayak gitu. Nah, saya akan kejar Mbak Vika untuk mencapai kondisi IPK 4,00, apa yang Mbak Vika lakukan? Tindakan spesifik apa yang Mbak Vika lakukan? Saya kejar, kenapa? Ini tindakan spesifik teman-teman lah yang harus dijawab nanti, bukan hanya sekedar bahasa kalbu atau bahasa awang-awang. Iya, saya belajar dengan maksimal, sungguh-sungguh, nggak begitu. Jawabannya teman-teman yang harus disiapkan, saya belajar minimum 2 jam sehari. Nah, kayak gitu-gitu. Jelas ininya, kerangka penjelasannya. Nanti kalau bisa menjelaskan seperti itu, maka penilaian pada orientasi berprestasinya pasti tinggi. Kalau range-nya 1-5, saya berani kasih 4. Oke. Saya loncat lagi ya. Kompetensi lain yang diharapkan, misalnya teamwork. Tadi saya bilang bidan itu nggak mungkin kerja sendirian, kecuali dia buka praktek di rumah sendirian. Nah, harus dikejar mengenai yang berada di hadapan saya ini mampu nggak kerja sama, kayak gitu. Karena banyak orang yang pintar tapi tidak bisa bekerja sama, seperti itu. Pertanyaannya biasanya adalah, boleh nggak diceritakan nih Mbak Nabila Putri, suatu peristiwa ketika Mbak Nabila ini terlibat dalam satu proyek. Nah, kalau misalnya sudah pernah kerja, ya ceritakan saja mengenai misalnya kerja kelompok atau profesi yang ditulis. Jadi teman-teman sebelum wawancara sudah tahu ketika ditanya ini jawabnya ini, ketika ditanya mengenai ini jawabnya ini, punya kerangka duluan, oret-oret dulu sebelum berangkat. Nah, kayak gitu. Terus biasanya saya akan kejar posisinya teman-teman, Mbak Nabila itu di proyek itu sebagai apa di tim itu. Terus kalau terjadi perbedaan pendapat, gimana cara mengatasinya? Yang beda pendapat siapa? Siapa pendapat yang akhirnya digunakan? Caranya gimana? Nah, itu untuk mengukur kemampuan bekerja sama dengan orang lain.
untuk mengukur apakah Mbak Nabila, Mbak Herda, Mbak Vika ini mampu menjadi bagian dari kelompok tidak bekerja secara terpisah atau saling berkompetisi ya. Oke, jadi mampu untuk bekerja sama dalam satu tim ya. Oke, yang ketiga, ini penting nih, customer orientation karena seorang bidan kan ya. Nah, ditanya begini, Mbak Vika, pernah nggak sih ada orang lain yang mengeluh kepada Mbak Vika? Apa yang dia keluhkan? Cari dari sekarang, kira-kira jawaban ini apa? Karena apa? Untuk mengukur bagaimana dorongan Mbak Vika, Mbak Herda, Mbak Nabila ini ketika membantu atau melayani pasien seperti itu, klien seperti itu. Nah, untuk seberapa gregetnya sih teman-teman ini untuk berusaha mengetahui keinginan atau kebutuhan si pasien seperti itu. Pasien ini customer orientation ini teman-teman tidak terbatas hanya ke pasien ya untuk bidan ya, tetapi juga untuk internal, pimpinannya misalnya nanti pada saat kerja seperti itu. Oke. Lalu tadi di awal Ibu Direktur bilang interpersonal understanding. Nah, ini penting juga kan seorang bidan ya. Kenapa? Karena ya nggak bisa kerja sendiri, yang dilayanin pasti manusia kan, bukan robot seperti itu. Nah, tadi pengalamannya ketika seseorang mendapati seseorang itu bercerita soal kasusnya kepada teman-teman itu gimana? Apa yang ada di pikiran Mbak Vika pada saat orang itu menceritakan kasus itu? Terus, apa yang Mbak Vika lakukan pada saat itu? Kadang memang banyak pertanyaan ini menjebak ya, seperti itu. Tetapi memang tujuannya untuk mengkira-kira perilaku yang muncul pada saat nanti bergabung di klinik kami, di rumah sakit kami, seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting, integritas. Di banyak perusahaan, integritas ini justru nomor 1. Nah, kalau ada pertanyaannya begini, pernah nggak sih punya satu momen itu ada pilihan A dan B yang sulit dan terpaksa dilakukan? Itu apa contohnya? Bingung pasti, karena nggak pernah terpikir si pewawancara akan bertanya hal ini. Makanya siapkan hari ini. Terima kasih nih kepada career center-nya Akbit yang ngadain kegiatan hari ini. Karena ilmu-ilmu kayak gini itu berdasarkan jam terbang, berdasarkan penjelasan dari orang lain. Nah, gitu. Jadi siapkan deh ya, kalau misalnya nanti ditanya, pernahkah mengalami pilihan yang sulit? Pernahkah mengalami momen yang kita itu terpaksa harus melakukannya? Terus, atau mengatakan hal-hal yang sesungguhnya kita tidak inginkan. Untuk mengukur integritas, teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Tim leadership, ini kalau untuk promosi ya, berarti saya skip. Terus kemudian, impact and influence. Mengapa seorang bidan ini perlu mampu untuk memiliki kompetensi impact dan influence? Iya, perlu. Seseorang itu kalau sudah mau momen melahirkan, itu berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, cemas, kayak ngerasa takut, kayak gitu. Gimana caranya seorang bidan itu mampu untuk menginfluence, mampu untuk mempengaruhi, memberikan dampak kepada pasien yang ada di hadapan. Nah, kayak gitu. Nah, ini contohnya, tetapi ini contoh wawancaranya seperti ini ya. Misalnya kata saya ya, pada saat Mbak Vika itu berada di dalam satu diskusi, orang lain itu tidak sependapat dengan Mbak Vika, apa yang Mbak Vika lakukan? Apa yang terjadi setelahnya? Berarti kalau dipikir-pikir ini nggak ada kaitannya dengan kemampuan menginfluence ibu yang mau melahirkan. Tetapi sayang, ini adalah cara kami untuk memetakan orang. Sejauh mana kalau pada saat berhadapan dan tidak sependapat atau sepakat, dirimu mampu untuk mengeksekusi ini. Itu yang kami cari. Ya, kenapa? Karena kemampuan kompetensi impact dan influence ini merupakan kemampuan atau tindakan membujuk, meyakinkan, mempengaruhi, atau memberi kesan sehingga orang lain itu mau mendukung yang dia lakukan. Ayo Bu, hadap kanan Bu. Nanti pada saat mau membantu orang melahirkan, minum teh hangat dulu Bu, yang tenang Bu. Ya kalau dia emosi nggak mau, aku nggak mau minum apapun. Nah kayak gitu. Gimana caranya tekanan-tekanan nada kalimatmu,
Ini berarti juga perlu untuk diskusi lagi kayaknya masalah kemampuan komunikasi ya. Pada saat membujuk, meyakinkan pasien, kayak gitu. Kadang di satu rumah sakit, ini juga membutuhkan kompetensi direktif. Nah, jadi gimana caranya diukur kemampuan mengarahkan anggota. Direktif ini memang lekat dengan pola kepemimpinan ya, leader ya. Tetapi teman-teman semua, adikku sayang, setiap orang itu kita perlu mengukur ini. Mengapa? Ini adalah sebuah perkiraan atau potensi pada saat dia berada dalam satu tim, itu mampu nggak untuk leading yang lain. Atau sesungguhnya yang berada di hadapan saya ini orangnya follower, seperti itu. Nah, dari sini semua, nanti biasanya kita akan tulis tuh di bawah, di antara 8 kompetensi ini kira-kira dia mampu menjawab atau memenuhi sebanyak minimum 6 kah? Kalau 6, saya berani coret direkomendasikan. Kalau hanya mampu menjawab 4-5 kompetensi yang diharapkan, saya akan coret membutuhkan pengembangan. Kalau kurang dari 4, itu biasanya saya langsung tidak rekomendasi. Seperti itu. Nah, yang nomor 2 tadi membutuhkan pengembangan. Ini artinya saya itu menyerahkan kepada perusahaan untuk keputusannya diambil oleh HR-nya ya. Karena bisa saja masih bisa dipertimbangkan, tetapi butuh pengembangan. Seperti itu. Nah, di-compare dengan aspek ini tadi. Aspek teknikalnya. Misalnya mampu nggak menolong, bisa gunting perban nggak, misalnya kayak gitu-gitu. Dari pengalamannya gimana, dari kompetensinya tadi yang mana, ini diukur, ditambahkan semuanya, teknikal, pengalamannya, dan galian mengenai kompetensinya tadi. Hasil wawancara akhirnya tinggal saya pilih, direkomendasikan atau saya tidak rekomendasikan, seperti itu. Oke, kayaknya sudah ini ya, sudah panjang sudah panjang sharingnya hari ini. Ini saya stop sharingnya. Ya, saya kembalikan ke Mbak Nita. Silakan Mbak Nita. Baik, terima kasih Bu Vina atas materinya yang luar biasa pada pagi hari ini. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, kita akan masuki sesi tanya-jawab. Kepada rekan-rekan alumni atau mahasiswa yang memiliki pertanyaan, saya persilakan untuk raise hand atau bertanya melalui kolom chat. Mbak Melani tuh, Mbak Melaninya di mana? Mungkin Mbak Melani mau bertanya. Ini malu semua ini kayaknya Mbak Nita. Silakan kepada rekan-rekan alumni yang punya pertanyaan, silakan bisa langsung mengaktifkan saja sepertinya mikrofonnya atau lewat chat kalau malu. Permisi Ibu, mohon maaf. Ya, silakan Adela. Permisi Ibu, Ibu Vina mau bertanya Bu. Mau bertanya Bu, Ibu pas di bulan sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Adela. Saya mau bertanya Bu, pas di bulan September Ibu ada menawarkan lowongan kerja di klinik Pertamina Kak Bu dengan Dr. Cahyono. Nah, iya bidan. Nggak ada saya. Nggak ada Bu. Nggak ada. Soalnya Ada yang mirip sama saya? Namanya Bu Vina juga. Oh, Bu, namanya Vina juga. Iya Bu, soalnya waktu juga ada menawarkan kerja di klinik Pertamina, ditawarkan Dr. Cahyono. Waktu itu saya dihubungin Bu, waktu itu saya ada kegiatan vaksinator dan dihubungin dengan bidan Vina juga. Saya pikir Ibu gitu. Bukan. Ini pertanyaannya itu. Tadi saya mau nanya itu, soalnya mohon maaf ya Bu. Soalnya apa? Soalnya
mau kerja di situ gitu kan? Aku ditawarkan kerja kan Bu. Waktu itu kan belum keluar hasil nilai UKOM saya dan belum memiliki STR dan perlengkapan lamar kerja saya kan belum lengkap Bu. Jadi saya kemarin tuh agak ragu Bu buat ngantar lamar pekerjaan kemarin itu masih banyak yang kurang gitu nah Bu. Oke. Jadi saya Ya, iya Bu. baik. Mbak Dela, ya itu kan sudah dipahamin ya, berarti masih banyak kurang, sekarang sudah lengkap. Tadi kembali lagi ke materi saya, plan, do, check, act. Nah, berarti lengkapin sudah di proses plan-nya, seperti itu ya. Dilengkapin dulu baru melamar kerja, sehingga pelurunya, amunisinya sudah lengkap pada saat melamar, pada saat diwawancara, udah lengkap semua. Gitu, oke? Baik Ibu, terima kasih Bu. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Permisi Ibu, mohon izin. Ya, silakan Nadia, dinyalakan mikrofonnya. Izin Ibu, saya Nadia Nurhidayah, alumni tahun ini, baru lulus. Jadi saya izin bertanya kepada Ibu Vina, apakah ada tips Bu untuk meningkatkan kepercayaan diri kita saat menjelaskan soft skill dan keterampilan yang kita punya saat wawancara? Terima kasih Ibu. Oke, ini mau ditampung dulu apa mau langsung dijawab Mbak Nita? Boleh Ibu kalau mau langsung dijawab saja. Langsung dijawab ya. Pertanyaan dari Mbak Nadia adalah tips untuk meningkatkan kepercayaan diri tadi ya? Meningkatkan kepercayaan diri saat menjelaskan mengenai apa? Mengenai soft skill yang kita miliki Bu dan keterampilan. Oke, berarti ini lebih ke kompetensi teknis ya. Sekarang saya mau tanya, Mbak Nadia ini menguasai apa saja? Nah kan? Ayo. Sudah menguasai apa saja? Ini masih bingung Ibu untuk menata apa yang udah dikuasai Bu. Nah itu, karena gini, kenapa saya perlu bertanya seperti itu? Karena saya tidak paham dalamnya bidan. Nah, kalau Mbak Nadia bisa menjelaskan ke saya, satu, saya menguasai teknik pernapasan saat ibu mau melahirkan, kayak gitu. Dua, saya mengetahui persis bagaimana bukaan pada saat melahirkan pada perempuan. Tiga, saya menguasai bla bla bla. Nah, kayak gitu. Saya mau tahu dulu, kalau seorang bidan itu kompetensinya apa aja? Izin Ibu, saya izin nyebutin beberapa Bu ya. Ya, sambil saya catat nih, nanti saya praktekin ke Mbak Nadia. Baik Ibu, jadi pertama saya memiliki asuhan persalinan normal. Apa? Menguasai asuhan persalinan normal, apa gimana? Iya Ibu. Menguasai asuhan persalinan normal. Oke, terus? Iya. Terus itu mengetahui ini Bu, perawatan pada bayi baru lahir. Mengetahui perawatan pada bayi baru lahir. Oke, terus yang ketiga apa? Tiga aja dulu. Apa sayang? Penanganan pada ibu nifas Bu. Penanganan pada ibu nifas. Oke. Sekarang kita tes ya. Mbak Nadia open mic. Nah, saya tanya balik ya. Ini 1, 2, 3. Yang pertama menguasai asuhan persalinan normal. Yang kedua menguasai perawatan pada bayi baru lahir. Yang ketiga menguasai penanganan pada ibu nifas. Sekarang saya balik pertanyaannya ke Mbak Nadia. Coba ceritakan kepada saya
kompetensi Mbak Nadia ingin melamar di klinik kami sebagai bidan sudah menguasai apa sih? Jawab yang 3 tadi aja. Coba jawab ke saya. Iya, Ibu. Yang pertama, saya deg-degan, Ibu. Ini loh baru simulasi sayangku. Gemeter, Ibu. Masya Allah. Nah itu sudah berarti. Ayo, ya coba. 1, 2, 3 apa? Jadi yang pertama, saya bisa melakukan asuhan persalinan normal. Yang kedua, saya dapat melakukan perawatan bayi baru lahir. Dan saya dapat menangani perawatan pada ibu nifas. Stop ya. Sekarang pura-puranya saya menjadi seorang bidan. Kalau ada orang yang tanya, saya akan jawab begini. Baik Ibu Nila, terkait dengan kompetensi yang Ibu tanyakan, profesi saya bidan. Saya lulusan bidan. Saya mampu menguasai 3 hal. Yang pertama, saya menguasai asuhan persalinan normal. Asuhan persalinan normal itu adalah bla 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 bla. Oke. Yang kedua, Ibu Nila, izin. Saya mengetahui cara perawatan pada bayi baru lahir dengan cara seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang ketiga, Ibu Nila, saya juga menguasai penanganan pada ibu nifas. Ibu nifas itu adalah bla 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 bla. Terima kasih, Bu. Nah, kira-kira nih menurut Mbak Nita, lebih meyakinkan saya yang seorang psikolog pura-pura menjadi bidan atau Mbak Nadia yang benar-benar bidan? Waduh. Meyakinkan Ibu, Bu. Nah, itu sudah. Jadi, Dek, sayangku, Mbak Nadia, kuncinya di kemampuan komunikasi dan tekanan kalimat. Kenapa? Karena pada saat kita menyampaikan itu tampak profesional, itu akan mempengaruhi orang lain. Padahal sesungguhnya Mbak Nadia lebih menguasai daripada saya. Ya kan? Nah, jadi tinggal belajar secara penekanan kalimat. Main di Snaker Kota Balikpapan di sini ada tuh timnya Pak Agus, ada Mbak Windy, ada Mbak Sela di bawah itu yang memiliki kompetensi atau bisa mengarahkan cara kemampuan komunikasi seperti itu, ya. Oke, saya ini aja itu juga masih sering buka-buka di YouTube. Gimana sih kalau membahas tentang ini, cara jawabnya ini itu gimana? Nah, itu juga dilakukan. Sama pada saat wawancara nggak boleh sambil cengar-cengir, itu harus dihindarin ya. Oke. Harus bisa dipastikan yang dirimu itu sampaikan dikuasai. Tahu nggak kenapa? Karena yang berada di hadapanmu itu bukan orang ahli. Contoh, kayak tadi saya ditugaskan wawancara untuk menyeleksi bidan. Sesungguhnya saya ini nggak tahu apa-apa tentang bidan. Jadi, pelurunya, amunisinya itu berada di Mbak Nadia sendiri. Saya akan kejar mengenai apa yang disampaikan Mbak Nadia. Sesungguhnya itu. Jadi Mbak Nadia ingat, frame-nya jelas. Jangan sampai ngomong sesuatu di luar konteks atau di luar yang Mbak Nadia kuasai. Contoh, Mbak Nadia bilang begini, saya menguasai asuhan persalinan normal. Saya sebagai orang awam itu akan bertanya balik, apa sih asuhan persalinan normal itu Mbak Nadia? Bisa nggak dijelaskan ke saya? Karena saya mau ngukur Mbak Nadia ini benar-benar menguasain atau enggak. Nah gitu. Jadi tips untuk meningkatkan kepercayaan dirinya itu hanya berada pada 1, benar-benar menguasai yang mau disampaikan apa. Kedua, belajar lagi Dek sayang cara komunikasi. Kayak gitu. Dah itu aja 2 macam. Nggak ada yang lain. Dan kalau perlu Mbak Nadia ketahui, saya bukan tiba-tiba langsung berada bisa ngomong seperti ini. Enggak, saya juga pernah mengalami masa mencari kerja berganti-ganti. Saya juga pernah mengalami dinamika berpindah-pindah kota berganti-ganti. Jadi bukan berarti, Ibu Vina enak mah di Disnaker ngomong aja. Enggak sayang, saya juga mengalami ditolak perusahaan. Sudah sampai tahap akhir, nggak masuk. Itu pernah saya alami juga, kayak gitu. Berarti kuasai ya, kuasai benar-benar skillmu apa, belajar lagi cara komunikasi. Pasti kepercayaan dirimu meningkat. Latihan di cermin. Mbak Nadia perlu tahukah? Nih saya tunjukin ya. Saya lancarkan menjelaskan tadi kan. Nih, catatan saya. Banyak. Ini catatan saya loh, Dek. Nah,
Ini bukti ya bahwa Emang tadi bukan yang sudah lama saja itu butuh catatan. Ini saya siapin nih dari kapan ya? Saya baca buku dulu. Saya baca buku sebelum tidur tadi malam untuk brainstorming, cari-cari inspirasi. Saya hari ini tuh mau nyampaikan apa sih? Nah, kayak gitu. Saya bikin lagi catatannya. Nih, ini semua catatan saya, sayang. Nah, jadi nggak ada semua itu yang tiba-tiba mulus, bagus. Semua pakai proses. Oke? Baik Ibu, terima kasih. Ditanya. Iya, seneng saya. Mbak Nita ini harus dikasih loh hadiah nih buat Mbak Nadia. nanti langsung kontak Bu Dewi ya Nadia ya. Nah tuh, ayo Bu Dewi tolong ya diberikan ini Mbak Nadia udah nanya. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Mungkin saya wakilin bertanya boleh, Bu? Boleh. Boleh. Silakan Mbak Nita. Mungkin saya kasih contoh case aja Bu ya. Bagaimana jikalau kita sebagai yang diinterview, jadi usernya menjelaskan kita harus memiliki skill ini, tetapi kita belum punya pengalaman Bu, belum punya misalnya pengalaman menggunakan mengoperasikan aplikasi A misalnya. Nah, tetapi kan hal itu kan teknis saja Bu ya, dapat kita pelajari pada saat apabila kita sudah bekerja. Nah, bagaimana kita meyakinkan user atau interviewer ya untuk bahwa kita mampu kok nanti pada saat bekerja menggunakan aplikasi tersebut atau skill tersebut dapat kita kembangkan kembali. Bagaimana Bu ya? Oke. Jadi sebenarnya yang Mbak Mbak Nita itu kalau ditanya seperti itu bisa jadi salah satu pertanyaan si interviewer mengenai motivasi berprestasi. Seperti itu. Itu kan dorongan. Tadi Mbak Nita sampaikan sendiri bahwa kan bisa aja nanti dipelajari pada saat setelah kita bergabung. Nah, sesungguhnya jawaban yang akan muncul itu kami akan masukkan ke dalam kolom apakah yang bersangkutan ini punya keinginan, punya kecenderungan, punya tekad, punya dorongan untuk mampu melampaui dari standar tadi, ini yang pertama tadi saya jelaskan, untuk melampaui dari standar kinerja atau standar prestasi yang diharapkan. Nah, gampang dijawab saja. Oh, baik Bapak Ibu, terkait hal demikian, terkait aplikasi Corel atau terkait aplikasi Excel, itu saya memang sampai saat ini belum menguasai sepenuhnya. Jawabnya kayak gitu, jangan jawabnya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu sama sekali Pak tentang aplikasi itu, atau saya nggak tahu sama sekali tentang, saya nggak pernah dengar, jangan. Tapi pilihlah kalimat yang menjual. Izin Pak, saya memang belum sepenuhnya menguasai atau mengetahui mengenai aplikasi itu. Tetapi saya mau berusaha untuk belajar. Mempelajari itu mungkin dari rekan kerja nanti yang lain atau dari atasan saya. Pada prinsipnya, saya siap menerima bimbingan untuk mempelajari aplikasi itu yang menjadi kewajiban saya pada saat nanti saya sudah bekerja menjalin hubungan kerja dengan perusahaan ini. Manis nggak kalimatnya, Mbak? Lancar Bu, mulus. Padahal saya nggak bisa kan? Padahal saya nggak bisa kan untuk aplikasi. Nah, itu tuh Mbak Nadia nih juga. Itu salah satu tips, trik menjual diri kayak gitu. Ini menjual dirinya Dalam positif. konteks positif ya Bu ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi mungkin adik-adik mahasiswa juga boleh kalau ingin bertanya. Boleh. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
Izin Ibu. Boleh. Gimana? Silakan Nabila. Ibu, saya Nabila Putri Pertiwi, angkatan tahun 2020, lulusan tahun 2020. Saya ingin bertanya, Ibu. Permisi, Bu, apakah terdengar suara? Dengar. Jadi seperti ini, Bu. Saat di wawancara pekerjaan sering dipertanyakan apa kelebihan dan keahlian. Saya tuh masih bingung, Ibu, untuk membedakan keahlian dan kelebihan. Kadang kita terbalik gitu, apa boleh dijelaskan, Ibu, seperti apa untuk menjawab yang tepatnya? Oke. Baik, langsung ya Mbak Anita ya. Ya, silakan Bu, langsung saja. Kalau keahlian, Dek, itu lebih cenderung ke skill teknis. Nah, tadi ke skill teknis. Jadi, sebaiknya dirimu menjelaskan yang itu dulu. Kenapa? Karena lebih mudah untuk dilihat orang. Tadi contohnya, 1, saya menguasai asuhan persalinan normal. Itu teknis kan ya, di bidan ya? Nah, terus kemudian saya menguasai perawatan pada bayi baru lahir. Saya menguasai penanganan pada ibu nifas. Ini yang teknikalnya dulu, teknikal kompetensinya dulu. Itu yang harus dirimu jual duluan. Utarakan duluan itu. Baru setelah itu menjelaskan yang soft skill. Yang soft skill ini lebih ke kelebihan. Kelebihannya adalah, sedangkan keunggulan saya, Pak, seperti itu, adalah pertama, kemampuan komunikasi saya itu cenderung baik. Yang kedua, saya cukup mampu untuk bekerja sama dalam tim. Kemudian lagi yang ketiga, Pak, saya cukup mampu bertahan pada situasi terjadi tekanan. Ini contoh ya. Tetapi semua kelebihan dan keahlian ini, tadi saya sudah menjelaskan pada saat Mbak Nadia, harus yang benar-benar sesuai dengan dirimu. Ya, kenapa? Karena untuk menghindari sikan konsistensi atas jawabanmu, itu yang pasti. Yang pertama, intinya semua yang dirimu uraikan itu harus yang benar-benar dikuasai. Yang nomor 1 disampaikan adalah kompetensi teknis dalam arti keahlian. Yang kedua disampaikan adalah kompetensi soft kompetensi ya tadi disebutnya. Nah, itu yang dimaksud dengan kelebihan. Gitu deh. Sudah jelas kah? Sudah jelas, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu ya. Siap. Terima kasih Nabila atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Permisi, Bu. Suara siapa ini? Mbak Herda ya? Ya, Herda mau bertanya. Jadi gitu, dari pengalaman Herda kan pernah ditawarin kayak di rumah sakit Restu Ibu. Nah, itu tuh kan Herda itu kan nawarin, Herda ini bisa kerja secara individu maupun kelompok. Nah, baru ditanya balik, Bu. Kamu lebih suka kerja individu atau kelompok? Nah, Herda bingung, Bu. Kalau dari jujur, ya senangnya kelompok sih, Bu. Jadi kan kalau misalnya nolong partus itu lebih enak yang berdua. Satu ngerjain ini, satu ngerjain ini. Ya gitu, Bu. Jadi bagusnya gimana ya, Bu, jawabnya? Oke. Langsung ya, Mbak Nita ya. Ya, jawabannya adalah berarti saya yakin Rumah Sakit Restu Ibu itu menggunakan nilai teamwork sebagai salah satu penilaiannya. Jawabanmu sudah benar, Dek. Saya ini bisa bekerja secara individu atau personal maupun bekerja secara tim, kelompok. Tetapi kalau misalnya dibandingkan, saya lebih menyukai mana antara personal sama tim? Jawab saja, saya lebih suka kerja tim. Contohnya, pada saat penanganan pasien, ada berbagi tugas. Ada yang mengambil gunting, ada yang mengambil ini, ada yang mengambil ini. Jawabanmu sudah tepat, gitu ya. Karena bidan itu pasti yang dicari orang yang mampu bekerja sama secara tim. Itu nilainya lebih besar dibanding dengan yang maksimal bekerja sendiri, kayak gitu.
Pakai contoh ya, Dek ya. Pakai contoh spesifik pada saat menjelaskannya itu. Supaya pesanmu itu tersampaikan ke orang yang berada di hadapan. Ingat, orang yang berada di hadapanmu itu, kalau dia HR pun, kalau bukan berangkat dari bidan, itu nggak pasti lebih menguasai dirimu, Dek, daripada orang lain. Nah, sehingga keluarkan jurus-jurus atau kalimat-kalimat yang kadang ya nggak apa-apa, itu lebih teknismu punya kayak gitu. Oke, sudah paham ya? Baik Bu, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya persilakan kalau ada lagi yang mau bertanya. Oh Bu, saya boleh nanya satu lagi nggak Bu? Boleh, boleh. Ini kan banyak banget pasti kalau pas wawancara ditanya seperti ini sama user atau HR-nya. Berapa sih ekspektasi gaji kamu? Nah, itu bagusnya jawabannya apa Bu? Oke. Jawabannya tergantung ke plan yang tadi sudah direncanakan. Kalau misalnya teman-teman yang ada di sini itu mau mengawali karir dengan gaji UMK, langsung jawab seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau minimumnya 5 juta, nggak apa-apa langsung jawab juga. Intinya semua itu kembali ke kita. Mengapa? Karena khawatirnya kalau kita itu sebenarnya mengharap gaji minimum 4 juta, tapi ternyata kita nanti diberikan penawaran gaji 3.069.315.66, nggak nyaman. Nah, jadi semua itu tergantung dirimu. Begitu teman-teman merasa yakin nih, adik-adik semua ini, nggak apa-apa UMK dulu, tetapi selain UMK ada uang yang lain, lembur kah, uang apakah? Jawabnya begini saja. Baik Pak, untuk terkait ekspektasi gaji saya mengikuti ketentuan perusahaan. Saya yakin di perusahaan ini mungkin tertib terhadap ketentuan. Sesuai misalnya regulasinya dengan UMK Kota Balikpapan. Dan saya yakin pastinya mungkin sudah disusun struktur dan skala upah yang baik untuk seluruh pekerjanya. Nah, minimumnya sepemahaman saya itu gaji yang diterima adalah 3.100.000, Pak. Gitu. Sebut langsung. Gimana Mbak Nita? Oke, baik Bu. Mungkin bisa mewakili pertanyaan teman-teman juga kali ya, Dea. Malu-malu mungkin. Soalnya saya nggak paham nih terus terang, kalau bidan itu UMK kah atau lebih? Pengalaman dari Mbak Nita? Variasi sih Bu ya. Setahu saya kalau teman-teman kan banyak juga yang kadang kerjanya di klinik, mengikuti ya ketetapannya klinik tersebut Bu. Ada yang di atas UMK atau ada yang juga yang di bawah UMK. Oke. Nah, teman-teman itu juga perlu tahu UMK Kota Balikpapan nilainya berapa. Kayak gitu juga perlu tahu supaya bisa menjadi standarisasi diri, ya kan? Nah, gitu. Jadi perlu diupdate terus. Kalau 2021 ini sekarang nilainya 3.069.315 rupiah poin 66 sen. Nah, paling gampangnya berarti berapa itu? 3.070.000 lah kayak gitu. Untuk tahun 2021, untuk tahun 2022 pasti angkanya berubah lagi nanti. Tapi nggak tahu berapa. Cuma kalau dari sudut pemerintah, Mbak Nita, pastinya harusnya sesuai dengan minimum itu. Tapi kalau kacamatanya teman-teman yang ada di sini ingin punya tambahan ilmu dulu atau jam terbang dan bersedia di bawah itu, kami dari pemerintah tidak bisa intervensi kayak gitu. Sepanjang ada kesepakatan, tapi memang itu melanggar aturan. Nah, kayak gitu. Baik, mungkin rekan-rekan ada lagi yang bertanya? Boleh, silahkan.
Atau mungkin ada informasi terkait pemagangan atau apa Bu, kalau dari Disnaker gitu Bu? Oke. Jadi saya jelasin ya. Kalau di Disnaker Kota Balikpapan itu ada 3 bidang, 1 sekretariat. Ini saya sambil ceritain ya biar teman-teman paham. Nah, kalau terkait mengenai pemagangan atau pelatihan itu berada di bidang pelatihan dan produktivitas. Itu di leadernya Mas Erwin, seperti itu. Nah, teman-teman bisa akses semua informasi mengenai pelatihan apapun yang ada, itu di IG-nya Disnaker, jadi follow, seperti itu. Semua informasi lengkap di sana. Nah, terus kalau bidang penempatan tenaga kerja yang berada di depan saya ini Pak Agus, itu adalah bidang penempatan dan perluasan kerja, kartu kuning di situ, konseling karir di situ, Wednesday Inspiring yang kayak kita lakukan kayak gini kegiatannya, bidangnya mereka juga seperti itu. Terus bidang ketiga itu adalah bidang saya. Saya ini kebetulan bidangnya bidang kasus. Bidang perselisihan hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja. Apa aja? Kasus PHK berselisih, terus kemudian masalah peraturan perusahaan, masalah perjanjian kerja, masalah serikat pekerja, serikat buruh. Nah, itu saya yang handle. Unjuk rasa, mogok kerja, itu saya yang handle. Kayak gitu. Tetapi kalau sudah dinamika yang kayak pekerjaan, contoh ini pekerjaan kayak gini, ini di luar tupoksi saya, tetapi saya tetap wajib menjalankan disposisi atasan. Nah, kayak gitu. Kalau sudah kerja itu kayak gitu tuh, saya yakin nggak akan ada orang yang pure murni hanya bekerja sesuai dengan job desk-nya. Nggak ada kayak gitu. Benar nggak, Mbak Nita? Benar Bu, benar sekali. Iya. Oke, jadi nanti kalau misalnya mau info-info mengenai pemagangan atau pelatihan, adanya di bidang latas di lantai 3, tapi semua kami up di IG-nya Disnaker gitu. Ada lagi yang ingin ditanyain? Baik Ibu, sepertinya sudah tidak adanya lagi mungkin pertanyaan dari teman-teman. Mungkin saya tutup dulu Bu ya. Baik. Kegiatan kita pada siang, mungkin sudah siang hari ini. Saya rangkum sedikit Bu ya, tadi materi yang sudah disampaikan. Yeah. Tadi sudah Bu Vina sampaikan terkait strategi 4 langkah atau PDCA, yaitu plan, harus jelas, rencana yang spesifik, kemudian do, harus jelas juga tindakan yang dari segi surat lamaran, harus jelas, harus bagus, harus menarik, kemudian bikin format yang terbaik, kemudian cek, membandingkan, monitoring, dan review, kemudian integrasi, menetapkan standar, kemudian kegiatan PDC itu dilakukan kembali, direview kembali, seperti roda. Juga tadi disampaikan oleh Ibu Vina, terserah kita mau jadi ikan kecil di kolam besar atau ikan besar di kolam yang kecil. Nah, mungkin itu saja review yang bisa saya dapat sampaikan. Nanti apabila ada pertanyaan, mungkin bisa nanti japri saya. Kemudian nanti mungkin saya bisa teruskan kepada Ibu Vina ya, kalau ada pertanyaan teman-teman ya. Iya, boleh. Terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja sama pada pagi hari ini. Terima kasih juga atas Ibu Vina, atas materinya, atas ilmunya. Harapannya semoga adik-adik dan rekan-rekan sekalian mendapatkan informasi dan ilmu yang bermanfaat yang bisa diterapkan. Akhir kata, saya moderator pada siang hari ini. Mohon maaf apabila kekurangan dan kesalahan kata. Saya tutup workshop kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Ya, kasih Ibu. Izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nita nggak foto, nggak ada sesi foto ya? Oh iya, sebentar Bu ya, lagi keluar ini IP-nya saya.